saya Regita Nazamelani dari STIMI Kalirjo, Lampung Tengah dengan prodi Sistem Informasi semester 2 dan rekan saya Nurul Asriatin, Adela, Eva, Arafi Kahar, Arsal Bagus Anugrah. Jadi tujuan kami membuat video ini untuk mengetahui seberapa dalam siswa-siswi SMK maupun SMA mengetahui tentang isi Undang-Undang tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aini dari SMK Ma'arif 1 Padang Ratu. Kakak di sekolah mempelajari tentang Undang-Undang Dasar 1945 tidak ya, Kak? Belajar. Kakak tahu nggak sih salah satu inti dari isi Undang-Undang Dasar 1945? Tahu. Bisa tolong dijelaskan, Kak? Jadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan konstitusional pemerintahan. Kan ada nih kata-kata pemerintahan dalam yang Kakak jelaskan tadi. Ada nggak sih sedikit contoh suatu kepemimpinan yang ada di SMK Ma'arif Sendangayu? Ada. Apa Kak contohnya? Tolong bisa dijelaskan supaya saya bisa tahu. Jadi di organisasi OSIS itu ada sebuah kepemimpinan seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi OSIS tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing dan harus dijalankan dengan baik. Jadi sedikit contoh tentang kepemimpinan dan aturan dalam undang-undang yang ada di suatu organisasi sekolah. Nah, itu kan salah satu contoh di organisasi sekolah tentang kepemimpinan. Ada juga nih di undang-undang itu kan ada istilah konstitusi. Kakak tahu nggak sih istilah konstitusi itu apa? Jadi konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Eni. Selain itu, konstitusi juga itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Saya Nabila, kelas 12 dari SMA Negeri 1 Kalirjo. apakah kamu belajar Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah? Ya, saya mempelajari Undang-Undang Dasar. Apa yang kamu ketahui tentang Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar merupakan landasan hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pada tanggal berapa UUD 1945 lahir? Tanggal 18 Agustus 1945. Baik. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945? Boleh tolong jelasin, Kak? Baik, nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya yaitu ada kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penolakan terhadap penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, cita-cita bangsa untuk menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana peran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia? Kurang tahu, Kak. Boleh tolong jelasin? Undang-Undang Dasar 1945 itu berperan sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak bertentangan dengan konstitusi sebuah negara Indonesia. Apa manfaat kita memahami Undang-Undang Dasar 1945 bagi berbangsa dan bernegara di masa depan? Dengan mempelajari undang-undang ini, warga negara
bisa tahu peraturan, bisa taat aturan yang ada, dan bisa dengan mempelajari undang-undang ini, salah satunya bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dan juga kita mempelajarinya itu bisa memastikan bahwa kebijakan di negara ini tidak bertentangan dengan dasar negara yang ada. Baik. Kemudian, apa hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara? Boleh tolong jelasin, Kak? Baik, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara langsung dicantumkan tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila itu menjadi landasan filosofis atau dasar nilai atau pandangan hidup bangsa. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Bagaimana penerapan nilai-nilai Undang-Undang 1945 dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan nilai-nilai dalam UUD NRI 1945 dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, kita menerapkan nilai keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang lain, serta menghormati hak dan kewajiban sesama warga negara. Dalam lingkungan sekolah, nilai bermusyawarah dapat diterapkan saat mengambil keputusan bersama, seperti pemilihan ketua kelas. Selain itu, menaati peraturan yang berlaku, seperti tertib berlalu lintas dan tidak melanggar hukum, juga merupakan bentuk penerapan nilai konstitusi. Dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, adil, dan harmonis. Oke, kalau begitu terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Nama saya Dwi Istiqomah, Kelas berapa? kelas 12 akuntansi, Sekolah di mana nih? di SMK Maarif 1 Padang Ratu. Di sekolah pastinya ada pelajaran PKN lah ya nih. Ya dong. Kalau boleh tahu, apa sih hukum tertulis itu? Hukum tertulis itu seperti aturan-aturan yang mengikat bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara. Oke, terima kasih ya kakak. Ya, sama-sama. Kakak tahu tentang undang-undang hak warga negara? Tahu. Nah, banyak orang nih yang ngomong kalau hak warga negara itu wajib, tapi itu banyak yang lengah. Nah, itu pasal 27 menurut kakak gimana? Intinya sangat tegas bagi warga negara di Indonesia itu sangat sama, tidak peduli dengan kaya atau miskin, semua mempunyai hak yang sama. Penting kebebasan beragama. Sangat penting karena itu hak dasar manusia dan harus kita hormati. Apa contoh sikap yang mencerminkan toleransi beragama? Menghormati orang lain saat beribadah. Nah, dari apa yang telah kita tanyakan terhadap siswa-siswi SMA, ternyata mereka itu paham tentang hak-hak warga negara, tapi mereka belum paham bahwasanya BPJS, KIP, atau PKH, atau bantuan-bantuan sosial lainnya terhadap masyarakat itu bentuk pemerintahan memenuhi hak-hak warga negara. Selain itu, banyak juga siswa atau siswi dari SMK itu yang kurang paham tentang nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada intinya ada juga beberapa siswa maupun siswi yang memahami tentang isi undang-undang, tentang pasal-pasal undang-undang, tetapi banyak juga yang belum bisa memahami tentang isi undang-undang tersebut. Sekian video sosialisasi dari kami. Jika ada kekurangan atau salah, kami mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,